Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Eh, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas alur pengembangan website ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebut di awal. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi alur pengembangan website. Jadi di sini ada yang bisa menyebutkan nggak seperti apa itu alur pengembangan website? Ada Pak. Nadiani, Pak. Mau coba? Oke, boleh Nadiani. Baik, Pak. Menurut Nadiani, alur pengembangan website itu, satu ada formulasi, kedua ada perencanaan, ketiga ada analisis, keempat ada rekayasa, kelima ada implementasi dan pengujian, lalu terakhir ada evaluasi, Pak. Oke, benar ya Nadiani. Jadi untuk alur pengembangan website ini terdiri dari 6 alur ya. Jadi untuk pengembangannya yaitu yang pertama dimulai dengan formulasi, kemudian perencanaan, yang kemudian akan dianalisis, dan selanjutnya direkayasa, kemudian diimplementasikan dan pengujian, dan yang terakhir yaitu dievaluasi oleh klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Kita mulai dengan formulasi. Nah, jadi untuk di formulasi ini pada alur pertama itu di sini merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web serta menentukan batasan sistem. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan nggak tujuan dari jenis-jenis tujuan dari formulasi ini dari website ini seperti apa? Mau coba jawab, Pak. Oke, boleh. Bila. Tujuannya itu ada dua, ada yang tujuannya bersifat informatif dan juga fungsional. Oke, nah jadi itu untuk tujuan dari websitenya. Jadi kita menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang tahap kedua yaitu perencanaan. Pada tahap ini kita menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini, kemudian kita estimasikan jumlah pengembangannya, kemudian waktu, risiko juga, dan kita menentukan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya ya. Tapi untuk versi selanjutnya itu bersifat opsional. Nah, kemudian selanjutnya dianalisis ya. Jadi analisis ini kita menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web analisis yang digunakan pada rekayasa web ini dilakukan dari 4 sisi. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak apa aja? Ada? Mau coba jawab juga, Pak. Oke, boleh. Ya lagi. Kalau nggak salah tuh analisisnya ada 4. Ada analisis informasi, interaksi, fungsional, sama konfigurasi. Oke. Nah, itu udah benar ya dari keempat itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekayasa. Nah, pada tahap ini jadi ada 2 pekerjaan dilakukannya secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Nah, kemudian kita implementasikan dan pengujian. Nah, jadi di sini kita mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi pada evaluasi ini adalah tahap akhir ya dari siklus proyek rekayasa web ini.
Jadi di sini tuh kita menentukan apakah website yang telah selesai dibuat akan sesuai dengan yang mereka inginkan. Di sini mereka di sini itu klien ya. Jadi apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan kehendak para klien itu, maka proses rekayasa web akan terus dilakukan dan dimulai lagi dari tahap formulasi untuk versi selanjutnya. Nah, jadi bila klien tidak kurang puas, maka prosesnya akan dilakukan dari proses rekayasa. Nah, kemudian nih di sini ada perangkat pengembangan website. Ada yang bisa menyebutkan perangkat pengembangan website itu apa aja? Aku. Oke, boleh. Atau boleh. Aku, Pak. Sebutkan dong. Tahu aku ya. Tidak salah atau benar. Yang pertama ada perangkat keras. Terus yang kedua ada web page, tahu aku teh. Yang ketiga ada aplikasi file. Terus yang keempat ada aplikasi internet. Dan yang terakhir teh ada editor. Ya, oke. Ada 6 ya. Ada 5 ya. Sebenarnya. Jadi di sini tuh seperti yang sudah disebutkan oleh Alto tadi, ada perangkat keras, kemudian web page authoring, kemudian aplikasi file transfer, aplikasi internet, dan editor. Nah, untuk perangkat keras ini ya yang biasa kita gunakan ya, jadi dari hardware-nya yaitu PC dan juga HP. Kemudian untuk web page authoring ini kita gunakan software-software seperti Adobe juga ada dan lain-lain. Kemudian aplikasi file transfer, kemudian aplikasi internet. Nah, untuk aplikasi internet ini kita menggunakan software yang biasa kita lakukan yang biasa kita gunakan untuk membuka website ya, seperti Mozilla, Chrome dan lain-lain. Kemudian untuk editor ini seperti aplikasi untuk mengedit media yang terdapat di websitenya, untuk gambar, kemudian audio, softwarenya bisa macam-macam seperti Adobe dan lain-lain, di Adobe Photoshop dan lain-lain. Nah, ini untuk tugas minggu depan ya, Jadi tugas ini nanti akan saya kirim di Google Classroom dan bisa kalian kumpulkan di sana juga ya lewat Google Classroom. Oke, untuk pertemuan kali ini materi cukup sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Rizky mau bertanya, Pak. Oke, boleh. Masih betah, Pak. Masih pengen belajar. Untuk tugas C ini nanti formatnya apa ya, Pak? Word Oh, atau ya. PPT? Untuk format dari tugasnya itu PDF dan juga PPT ya. Jadi dikerjakan. Jadi nanti kalian bisa presentasikan juga untuk ininya, untuk PPT-nya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini teh individu atau kelompok, Pak? Individu. Individu. Oke, Pak. Oke. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, Pak, ada minimal halamannya nggak, Pak? nggak ada, bebas ya untuk halamannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.